The Miracle, episode 136, Warnings and Facts, peringatan dan fakta. Al-Quran sebagai petunjuk mengemukakan peringatan dan fakta-fakta yang menjadi bahan pembelajaran yang akan membawa kepada kesadaran akan kekuasaan Allah dan misi keberadaan manusia di muka bumi. Bumi dan benda-benda langit yang sangat kompleks bukanlah diciptakan tanpa tujuan. Namun, sebagian manusia yang hidup di muka bumi secara bergiliran kurang menyadari akan keberadaannya dan akan kemana mereka pergi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya lah semua kerajaan dan baginya lah segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. At-Taghabun 1. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu ada yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. At-Taghabun 2. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. At-Taghabun 3. Ayat 1 sangat singkat, tetapi membawa makna yang sangat luas, pesan yang sangat luas, berkaitan dengan planet-planet dan hukum alam yang mengikatnya. Peringatan akan kerajaan Allah, alam semesta, di mana Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yusabbihu yang mengawali ayat pertama berasal dari akar kata sabaha yang digunakan sebanyak 92 kali dalam Al-Quran dalam 7 kata turunan yang artinya antara lain berenang atau mengapung dan menyucikan atau mengakui kesucian. Berenang dapat diartikan bergerak dalam mediumnya yang artinya planet atau benda-benda langit bergerak atau beredar pada orbitnya. Artinya tunduk pada perintah Tuhan melalui sistem yang Tuhan ciptakan. Sistem yang Allah ciptakan disebut sunnatullah atau hukum alam. Artinya benda-benda langit beredar pada orbitnya. Sesungguhnya segala makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk pada perintah Allah, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Kedua makhluk ini berpotensi taat dan durhaka. Makhluk lain tidak punya pilihan. Bagi kedua makhluk ini, jin dan manusia, telah diciptakan untuk tujuan akhir menempati surga atau neraka. Siapa yang akan masuk surga atau neraka? Jawabannya sesuai pilihan masing-masing orang. Pilihan ini diambil saat masih hidup di dunia. Mereka yang memilih mengikuti Rasul dan ajarannya melalui kitab-kitabnya, itu berarti pilihan mereka adalah surga. Dan mereka yang mengingkari para utusan dan ajarannya akan masuk dalam neraka. Allah Maha Adil. Allah telah memberikan kebebasan untuk memilih. Hal ini diperkuat dalam ayat 2 sebagai sebuah fakta. Allah menciptakan kamu. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang pasti masuk ke tempat yang penuh kenikmatan dan ada pula yang masuk ke tempat yang penuh siksa. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Allah telah menciptakan langit dan menempatkan bumi pada tempatnya yang seimbang, sehingga memungkinkan kehidupan makhluk, khususnya manusia, tercipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya menurut ayat 3. Manusia
telah mendapat amanah sebagai khalifah penata di muka bumi. Namun sayangnya, hanya sedikit orang yang menyadari hal tersebut. Hanya mereka yang menerima ajaran kitab suci Rasul dengan benar tanpa intervensi tangan kotor manusia.